Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Sri Kartika Sari, saya sendiri, Rezan Haidar, Ulfani Fitri Utami akan mendeskripsikan kemampuan menjelaskan pada penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UPD. Kemampuan menjelaskan merujuk pada kecakapan seseorang dalam menyampaikan informasi atau konsep kepada orang lain secara jelas, sistematis, dan komprehensif. Dalam konteks UPD, kemampuan menjelaskan menjadi penting karena merupakan indikator dari pemahaman yang mendalam terhadap materi yang diajarkan. Dalam UPD, penilaian dan evaluasi difokuskan pada pemahaman siswa, bukan hanya pada ingatan mereka terhadap fakta atau informasi. Oleh karena itu, kemampuan menjelaskan menjadi kunci karena dapat menunjukkan sejauh mana siswa memahami konsep-konsep yang diajarkan. Dalam mengevaluasi kemampuan menjelaskan siswa, guru menggunakan kriteria penilaian yang jelas dan terukur. Dalam penilaian dan evaluasi pemahaman pada UPD Understanding by Design, berbagai aspek harus dipertimbangkan untuk memastikan proses penilaian yang efektif. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing aspek. Di antaranya, yang pertama akurat, 2 koheren, 3 dibenarkan, justified, yang keempat sistematis, dan yang kelima prediktif. Aspek yang pertama yaitu akurat. Menjelaskan dengan akurat berarti menyajikan informasi yang benar, tepat, dan sesuai dengan fakta. Ketika merencanakan pembelajaran, guru harus memastikan bahwa penjelasan yang diberikan kepada siswa sesuai dengan materi yang diajarkan. Dan dalam evaluasi pemahaman dalam UPD, penilaian harus akurat dalam mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan, dan penilaian harus mampu memberikan gambaran yang tepat tentang sejauh mana siswa telah memahami konsep atau keterampilan yang diajarkan. Berikut ini adalah contoh rubrik penilaian aspek akurat. Skor 1, peserta didik memberikan jawaban atau penjelasan yang sangat tidak akurat atau tidak relevan dengan pertanyaan atau topik yang diberikan, serta tidak didukung oleh bukti atau referensi yang relevan. Skor 2, peserta didik memiliki kekurangan dalam akurasi. Beberapa informasi mungkin kurang tepat atau kurang didukung dan relevansinya diragukan. Skor 3, penjelasan peserta didik terbilang cukup akurat. Beberapa informasi mungkin tepat dan didukung oleh bukti, tetapi masih ada beberapa kekurangan dalam kejelasan atau kepastian. Skor 4, jawaban atau penjelasan peserta didik cukup akurat. Mayoritas informasi tepat dan didukung dengan baik oleh bukti atau referensi yang relevan. Skor 5, penjelasan peserta didik sangat akurat. Jawaban sepenuhnya tepat dan didukung dengan bukti yang kuat dan relevan tanpa kesalahan yang signifikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rezan Haidar. Oke, selanjutnya yang kedua adalah koheren. Koheren berarti menjelaskan dengan cara yang logis dan konsisten. Penjelasan harusnya mengalir secara lancar dari satu konsep ke konsep lainnya, sehingga siswa dapat mengikuti pemahaman secara bertahap. Dan dalam UPD, penilaian harus koheren dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam desain pembelajaran. Artinya, penilaian harus terkait langsung dengan apa yang ingin dicapai oleh siswa dan harus memeriksa pemahaman mereka terhadap konsep atau keterampilan yang telah ditetapkan. Berikut rubrik penilaian aspek koheren. Skor yang pertama, peserta didik memberikan jawaban atau penjelasan yang tidak koheren tanpa alur logis yang jelas dan terasa terputus-putus. Skor kedua, peserta didik memiliki kekurangan dalam koherensi. Beberapa hubungan antara poin-poin mungkin tidak jelas atau tidak konsisten. Skor ketiga, penjelasan peserta didik terbilang cukup koheren. Alur penjelasan ada, tapi masih ada beberapa ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan dalam hubungan antar poin-poin. Skor keempat, jawaban atau penjelasan peserta didik cukup koheren. Penjelasan mengikuti alur logis yang jelas dengan hubungan yang konsisten antara setiap poin yang disampaikan. Yang skor kelima, penjelasan peserta didik sangat koheren. Penjelasan terstruktur dengan baik dan memiliki alur yang logis dan jelas serta konsisten antara setiap poin. Nah, poin yang ketiga dibenarkan atau justified. Nah, penjelasan harus didasarkan pada alasan atau bukti yang kuat. Guru harus mampu memberikan justifikasi atau alasan yang mendukung setiap penjelasan yang diberikan kepada siswa. Hal ini membantu siswa untuk memahami mengapa suatu konsep
atau informasi penting, dan penilaian dalam UBD harus dapat dipertanggungjawabkan secara pedagogis dan metodologis. Ini berarti bahwa metode penilaian yang dipilih harus sesuai dengan konteks pembelajaran, dan hasil penilaian harus dapat dijelaskan dan dipertahankan sebagai representasi yang sah dari pemahaman siswa. Lalu berikutnya rubrik penilaian aspek dibenarkan. Skor pertama, peserta didik memberikan jawaban atau penjelasan yang tidak didukung oleh bukti atau argumen yang relevan dan sering kali didasarkan pada asumsi yang tidak terbukti. Yang kedua, peserta didik memiliki kekurangan dalam pembenaran. Beberapa bagian dari penjelasan mungkin didukung dengan bukti yang tidak memadai. Skor ketiga, penjelasan peserta didik terbilang cukup dibenarkan. Sebagian besar penjelasan didukung oleh bukti atau argumen yang cukup, tetapi masih ada beberapa asumsi yang tidak terbukti. Skor keempat, jawaban atau penjelasan peserta didik cukup dibenarkan. Sebagian besar penjelasan didukung oleh bukti atau argumen yang kuat dan relevan dengan sedikit asumsi yang tidak terbukti. Dan skor kelima, penjelasan peserta didik sangat dibenarkan. Penjelasan sepenuhnya didukung oleh bukti atau argumen yang kuat dan relevan tanpa adanya asumsi yang tidak terbukti. Selanjutnya yang keempat adalah sistematis, di mana penjelasan itu harus disusun secara terstruktur dan terorganisir. Jadi guru harus memiliki rencana yang jelas tentang bagaimana menyajikan materi, memastikan bahwa setiap langkah dalam penjelasan pendukung pemahaman siswa dan penilaian pun harus dilakukan secara sistematis, yang berarti bahwa proses penilaian harusnya terorganisir dan terstruktur. Ini termasuk penggunaan instrumen penilaian yang jelas dan konsisten, serta penerapan prosedur penilaian yang dapat diandalkan untuk mengumpulkan data tentang pemahaman siswa. Baik, selanjutnya di sini terlihat adanya rubrik penilaian aspek sistematis, di mana untuk setiap skor itu memiliki penilaian yang berbeda-beda. Untuk skor yang pertama, peserta didik itu memberikan jawaban atau penjelasan yang tidak terstruktur dan tidak mengikuti format yang jelas, serta terasa tidak terorganisir. Untuk skor yang kedua itu, peserta didik memiliki kekurangan dalam sistematisasi, di mana struktur penjelasan mungkin ada tetapi tidak konsisten atau tidak terorganisir dengan baik. Untuk skor yang ketiga, penjelasan peserta didik itu terbilang cukup sistematis. Penjelasan itu mengikuti pola atau format yang umumnya dikenal, tetapi ada beberapa kekacauan atau kekaburan dalam strukturnya. Untuk yang skor keempat, jawaban atau penjelasan peserta didik itu sistematis, di mana penjelasan terstruktur dengan baik dan mengikuti pola atau format yang jelas, dengan sedikit kekacauan atau kekaburan. Untuk skor yang terakhir, itu skor yang kelima yang paling tinggi, penjelasan peserta didik itu sangat sistematis, di mana penjelasan itu sudah terorganisir dengan sangat baik dan mengikuti pola atau format dengan sangat konsisten tanpa adanya kekacauan atau kekaburan. Nah, yang kelima adalah prediktif, di mana penjelasan yang baik itu harus dapat memprediksi pertanyaan atau kesulitan yang mungkin timbul di benak siswa. Guru perlu mempersiapkan diri untuk menjelaskan dengan cara yang mengantisipasi kemungkinan pertanyaan atau kebingungan siswa, sehingga dapat memberikan klarifikasi atau bantuan tambahan secara efektif. Dan penilaian juga harus memiliki kemampuan untuk memprediksi kemajuan atau prestasi masa depan siswa. Ini berarti bahwa hasil dari penilaian harus memberikan indikasi yang dapat diandalkan tentang kemungkinan perkembangan siswa di masa yang akan datang, sehingga dapat digunakan untuk merencanakan tindakan intervensi atau penyempurnaan lebih lanjut dalam pembelajaran. Baik, di sini terdapat rubrik penilaian untuk aspek prediktif. Untuk skor yang pertama, itu untuk peserta didik yang mampu memberikan jawaban atau penjelasan yang mengarah pada prediksi yang dapat diandalkan atau tidak ada hubungan dengan jelas antara informasi yang diberikan dan prediksi yang dibuat. Kemudian untuk skor yang kedua diberikan kepada peserta didik yang memiliki kekurangan dalam prediksi, di mana prediksi mungkin ada tetapi tidak konsisten atau tidak didukung dengan cukup informasi. Untuk skor ketiga, penjelasan peserta didik itu terbilang cukup prediktif. Jadi ada usaha dalam membuat prediksi tetapi belum cukup atau belum kuat gitu untuk prediksi tersebut, atau juga belum cukup kuat atau konsisten, seperti itu. Kemudian untuk skor keempat itu jawaban atau penjelasan peserta didik itu cukup prediktif. Jadi mampu membuat prediksi yang cukup kuat dan konsisten berdasarkan informasi yang diberikan. Dan untuk skor yang kelima itu untuk penjelasan peserta didik yang sangat prediktif, di mana peserta didik mampu membuat prediksi yang sangat akurat dan konsisten berdasarkan informasi yang diberikan.
Baik, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.